Kalau laki itu. Baik. Nah, sekarang pembahasannya adalah bagaimana hukum sholat berjamaah tetapi di belakang sendirian, tidak ada temannya. Shaf 1 penuh, shaf 2 penuh, shaf 3 penuh, shaf 4 penuh. Masuk shaf 5, gak ada orang lagi, dia sendiri. Dia sendiri. Apa hukum salat sendiri di belakang shaf? Ini ada dua pandangan. Pandangan Imam Ahmad itu mengatakan batal kalau sholat sendiri di belakang shaf. Siapa yang suka sendirian di belakang shaf? Ada nggak? Mana nih si abang B? Kadang sendiri di sana. Anak-anak lah, kalau anak-anak udah balik belum gitu. Kalau ada yang sendirian, ya semuanya shaf 1, 2, 3, 4, 5 di belakang situ, di dekat tiang sana misalnya. Itu tidak sah menurut madhab Imam Ahmad. Benar-benar batal. Tapi menurut madhab jumhur atau kebanyakan ulama, sisa ulama yang lainnya, dan itu lebih banyak, atau mayoritas ulama, hukumnya tidak batal tapi makruh. Hukumnya apa? Makruh. Makanya hati-hati kalau seandainya kita salat berjamaah, itu memang sebelum misalnya udah nggak ada orang di belakang nih. Wah, nggak ada orang di belakang. Antum harus lihat celah-celah di depan. Celah-celah di depan, lihat sisi kanan, sisi kiri. Ana sering mendapatkan di mana-mana masjid, bukan hanya di sini. Terkadang itu belakang shaf 1 penuh, 2 penuh, 3 penuh, 4 penuh. Terkadang di shaf kedua misalnya, atau ketiga, atau keempat, itu masih bisa di sebelah ujung. Masih sering kita temukan di ujungnya tuh masih bisa, tapi tidak diisi, udah diisi shaf berikutnya. Jadi kalau keadaannya antum hanya sendirian, nggak ada orang lagi, ya, maka sebaiknya cari celah yang bisa masuk ke dalam. Usahakan dulu ya, usahakan dulu, karena hukumnya sholat sendirian di belakang itu makruh. Jadi cari celah dulu, kanan atau kiri, sepertinya bisa. Kalau ada celah, masuk aja dari sisi kanan atau sisi kiri. Kemudian kita sebagai jamaah yang sedang sholat di dalam, kalau ada orang nyelip lagi kita sholat, itu jangan dimarahin, ya, jangan diinjak kakinya. Iya, suka gitu, atau terkadang suka disiku atau apa. Ana pernah bukan di sini, di masjid lain, habis sholat berantem, dua-duanya udah putih jenggotnya. Orang tua Pak, subhanallah, dua-duanya sudah tua, berantemnya beneran. Setelah selesai salam, assalamualaikum, marah-marah. Sini kalau berani berdiri gitu. Dua-duanya orang tua. Dan dua-duanya di shaf pertama. Ya, itu dua orang tua itu biasanya nggak satu sejajar, itu biasanya berbeda. Tiba-tiba satu sejajar. Ada memang orang tua, sebenarnya orang tua ini baik, setahu saya sih dia baik. Dia kalau sujud Pak, dia tuh enggak, dia bergoyang ininya. Orang tua mungkin udah 70 lebih, mungkin bergoyang tangannya. Iya mungkin, karena nggak kuat mungkin. Saya sholat di samping beliau juga, saya bilang apa? Ternyata memang seperti itu, diperhatikan pas sholat sunnah, emang seperti itu.
sempat terjadi beneran ba'da subuh bertengkar sama yang sampingnya, sama tua, cuman mungkin beliau nggak tahu kalau bapak ini, iya dia bilang bapak nyinggut tikus saya. Subhanallah, kaum muslimin, dalam masalah saf kata Nabi SAW, layinu itu berlemah lembutlah. Jadi kalau ada saudara kita nyelip, dikasih, ya. Jadi kita posisinya dua. Kalau kita yang terlambat di saf paling belakang, ngapain tadi? Cari celah. Kalau hanya sendiri. Tapi kalau ada, kita lihat ada yang masih wudu, ada yang mau masuk, nggak usah. Situ aja udah. Biar berdua. Karena kalau kita cari celah nanti dia sendirian. Pokoknya usahakan barang siapa yang datang ke masjid, mungkin sedang dalam perjalanan mampir ke masjid, nggak ada orang, sisa satu, cari celah. Kalau memang nggak ada lagi celah, sudah tidak bisa, maka silakan sholat sendirian di belakang. Hukumnya makruh menurut kebanyakan ulama. Terus yang kedua, ada pembolehan. Iya, kasihan, makruh. Kenapa Pak? Ya betul. Solusi kedua, betul. Solusi pertama dia cari celah. Solusi kedua dia narik orang. Siapa yang ditarik? Di dalam penjelasan dia menarik orang yang mengerti hukum. Ya, betul. Dia dianjurkan menarik orang yang mengerti hukum. Jadi dia lihat dulu orangnya. Ya, bagi yang mau menarik ada penjelasan di sini agar lihat orangnya. Kan kita kenal nih, kelihatan kok orang yang paham yang nggak paham. Dari cara berdiri di shaf udah kelihatan. Orang yang sholat itu nggak ngerti ilmunya, dari berdiri di shaf udah kelihatan Pak. Diri di shaf orang udah tahu itu shaf ada batasnya. Di ke belakang kakinya, tumitnya nggak rata. Ini kan gampang ini. Dia ke sini. Kelihatan. Udah tahu shaf itu suruh luruskan, rapatkan. Dia renggang-renggang. Itu orang nggak ngerti sholat berjamaah begitu. Itu kalau kayak gitu ditarik, dipukul. Ya, atau apaan ente gitu, dia aba-aba, dia kuda-kuda. Nah, jadi kita dianjurkan juga menarik tapi melihat orang. Cuman gini nih, di kita ini masih sangat asing sekali tarik menarik itu. Beneran asing sekali tarik menarik. Asing sekali bergerak dalam sholat, sangat asing. Entah kenapa ya. Nggak tahu kenapa. Mungkin kenapa coba? Kenapa asing gitu? Harusnya kan ditarik itu biasa aja, tarik, mundur, terus tengah kan kosong. Terus gimana itu harusnya jamaah yang lain? Harusnya ngerapetin. Sering saya perhatikan di masjid-masjid itu kalau ada yang keluar, itu nggak ada yang bergerak itu. Keluar karena batal, itu kosong aja tuh sof. Yang belakang nggak maju, yang kanan kiri juga nggak. Iya, kenapa ya? Nggak ngerti, kurang contoh mungkin ya. Sebenarnya tidak apa-apa bergerak yang seperti ini, bergerak yang sunnah. Ini bergerak sunnah. Hah? Betul. Ya, gerak itu ada 3. Ada gerak membatalkan, gerak makruh, gerak sunnah. Gerakan mengisi shaf sunnah. Itu yang tadi sunnah itu, maju itu sunnah. Itu jauh lebih baik daripada dia diam aja berdiri di situ. Maju aja, maju kayak orang jalan biasa, maju, tidak ada masalah. Jadi anjuran bagi yang sendiri di belakang, nggak ada lagi orang, nggak ada yang masuk lagi. Kalau dia tahu depannya orang mengerti, maka silakan ditarik aja, tarik aja tangannya pelan, minta. Kalau dia ngerti dia akan mundur itu, nggak ada masalah. Atau dia ngelihat sedikit, oh dia ngerti dia akan mundur, baru kanan kirinya akan masuk. Sholat itu seperti itu. Kalau kita tahu sholat perang itu boleh dalam keadaan berjalan. Ya, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijala. Jagalah salat 5 waktu, khususnya salat asar. Fa in khiftum. Kalau kalian dalam keadaan perang, genting,
farijala, maka salatlah dalam keadaan berjalan, au rukbana, salatlah dengan berkendaraan. Halas, apalagi? Ya, artinya berjalan atau berkendaraan di atas kendaraan atau bergerak yang dibutuhkan hukumnya nggak ada masalah, bahkan sunnah. Sunnah kalau emang dibutuhkan, bergerak aja nggak ada masalah. Kan kalau nggak salah dulu pernah kita bahas Nabi SAW lagi sholat, Aisyah ketuk pintu, Nabi buka pintu kan, buka pintu sebentar terus balik lagi ke shaf. Hal-hal yang dibutuhkan mendesak seperti itu boleh. Dan rumah Nabi kecil ya, rumah Nabi kecil, bukan dari sini buka pintu ke sono balik lagi, bukan. Rumah Nabi antum rumahnya di komplek gede. Ya ini rumahnya kecil, jadi deket pintu, tinggal buka, dah gitu. Kecil, kalau kecil boleh, gerakan-gerakan seperti itu boleh. Baik, jadi tadi soft di belakang ada dua solusi, cari celah dulu, kalau tidak ada, solusi kedua, tarik orang, jika orangnya kita anggap mengerti. Nah, sekarang tadi apa nih? Sekarang dibolehkan seseorang yang masbuk langsung menuju rukun. Misal gini, imam sudah rukuk, maka kita boleh takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung ruku. Tanpa, biasanya kan begini, Allahu Akbar, berdiri dulu begini, Allahu Akbar sekali, baru kemudian ruku. Dibolehkan kita ketika kita masuk ke shaf langsung ruku, langsung Allahu Akbar, atau sujud kita langsung sujud Allahu Akbar. Jadi takbir yang pertama langsung dipakai untuk takbir rukun, ngerti gak? Boleh, takbir pertama langsung dipakai untuk ruku, takbir pertama langsung dipakai untuk sujud, itu boleh. Jika ada saudara kita melakukan itu hukumnya tidak apa-apa berdasarkan dalil hadis dari Abu Bakrah, dibolehkan seperti itu. Tetapi barang siapa yang berdiri terlebih dahulu, ya, berarti kan kita Allahu Akbar untuk mendapatkan berdiri dulu, baru kemudian ruku, itu lebih baik. Itu lebih baik. Baik.